jadi toksik kalau kamu nggak bijak. Kamu mau menjaga dunia maya kamu tetap positif dan bebas bullying? Buku internet sehat tanpa bullying ini adalah jawaban yang tepat buat kamu. Bacanya santai, isinya relot abis, dan pastinya bermanfaat buat kamu dan orang-orang terdekat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Saya Siti Fatimah, saya Aulia Aya Zahwa, Saya Sutia Rahma. Saya Nur Julfa. saya Putri Hayati, saya Aulia Melina Saputri. Kami akan mereview hasil buku karya kami. Bullying berasal dari kata bully yang artinya penggertak orang yang mengganggu orang yang lemah. Beberapa istilah dalam bahasa Indonesia yang sering dipakai masyarakat untuk menggambarkan fenomena bullying diantaranya adalah penindasan, penggecatan, pemalakan, pengucilan, atau intimidasi. Bullying merupakan serangan berulang secara fisik, psikologi, sosial, ataupun verbal yang dilakukan dalam posisi kekuatan secara situasional didefinisikan untuk keberuntungan atau kepuasan mereka sendiri. Bisa secara fisik, psikis, melalui kata-kata, ataupun kombinasi dari ketiganya. Hal itu bisa dilakukan oleh kelompok atau individu. Pelaku mengambil keuntungan dari orang lain yang dilihatnya mudah diserang. Terdapat jenis-jenis bullying, yaitu yang pertama, bullying dalam bentuk verbal, bisa berupa pemberian julukan yang tidak pantas, mencela, memfitnah, penghinaan, kritik yang kejam. Yang kedua, bullying secara fisik, diantaranya yaitu memukul, menampar, menendang, mencekik, mendorong, dan lain-lain. Yang ketiga, bullying secara relasional atau disebut juga bullying sosial, merupakan perilaku melemahkan harga diri seseorang secara sistematis melalui tindakan pengabaian, pengucilan, atau penghindaran. Yang keempat, cyberbullying merupakan perilaku bullying yang dilakukan melalui perangkat digital seperti handphone, komputer, dan tablet dengan tujuan untuk menyakiti orang lain secara online. Dari perilaku bullying yang dialami seseorang tentu akan menimbulkan dampak atau efek samping pada fisik maupun mental. Beberapa dampak jangka panjang maupun pendek akibat bullying meliputi rasa takut, stres, cemas, hingga depresi berlebihan oleh si korban. Timbul keinginan untuk bunuh diri atau melukai diri sendiri. Judul bab 2 pada buku internet sehat tanpa bullying adalah Cyberbullying, bentuk bullying di dunia digital. Bab ini terdiri dari 4 subjudul, yaitu apa itu cyberbullying, jenis-jenis cyberbullying, dampak cyberbullying pada korban, dan contoh kasus cyberbullying di kalangan remaja. Bab 2 ini memberikan penjelasan yang lengkap mengenai cyberbullying. Cyberbullying sangatlah berbahaya. Pelakunya tidak mengenal usia, jenis kelamin, atau latar belakang seseorang. Cyberbullying adalah tindakan yang sama dengan tindakan bullying pada umumnya, yaitu mengintimidasi, mencemooh, atau mengganggu orang lain, namun dilakukan melalui internet atau dunia cyber. Bab ini juga dapat membuat pembaca mengetahui dan memahami jenis-jenis cyberbullying. Meskipun cyberbullying merupakan kekerasan berupa non-fisik, namun secara tidak langsung, dampaknya sangat berpengaruh terhadap kesehatan mental seseorang. Gangguan kesehatan mental ini bisa berdampak dari yang ringan hingga yang berat. Cyberbullying ini juga dapat menyebabkan gangguan tidur, gangguan kesehatan fisik, bahkan sampai menyebabkan korbannya ingin bunuh diri. Pada bab ini juga menyebutkan beberapa kasus cyberbullying yang terjadi pada remaja, yaitu pada salah satu platform media sosial yang digemari remaja, yakni Instagram. Yang paling sering kita jumpai saat ini yaitu banyaknya anak remaja yang berkomentar hanya dengan tujuan untuk menghina dan juga mengumpat dengan kata-kata kasar. Pada bab 3 dalam buku internet sehat tanpa bullying ini, teman-teman bisa menemukan gimana sih cara kita agar bijak berinternet melalui panduan etika dan kesadaran digital. Bagian ini membahas tentang pentingnya untuk memahami privasi dan juga jejak digital, di mana banyak sekali orang yang masih lalai akan masalah ini. Bagian ini juga memberikan pengetahuan mengenai etika yang baik dalam berinternet itu, misalnya seperti menggunakan bahasa yang baik, tidak menyebarkan hal yang berbau sara,
pornografi dan perilaku kekerasan, memeriksa kembali kebenaran berita, dan masih banyak lagi. Selain itu, ada juga nih tips gimana sih caranya memanfaatkan internet untuk hal-hal yang positif, mulai dari internet bisa digunakan sebagai media belajar, sampai bisa digunakan sebagai media bisnis dan perdagangan yang menghasilkan banyak cuan. Menarik kan? Pada bab 4, buku ini membahas secara mendalam berbagai strategi untuk mencegah dan menangani cyberbullying. Topik utama yang diulas meliputi pentingnya etika berinternet, kegiatan sosialisasi, serta pendekatan budaya, moral, ilmiah, dan teknologi untuk menanggulangi masalah ini. Selain itu, bab ini juga menggambarkan dampak serius bagi korban seperti stres, kecemasan, depresi, bahkan potensi bunuh diri, serta dampak psikologis yang juga dapat dialami oleh pelaku. Terdapat panduan praktis yang diberikan untuk korban, seperti pentingnya membuka diri kepada orang terdekat, berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog, dan melaporkan kejadian ke pihak berwajib melalui jalur hukum. Dengan pendekatan yang aplikatif dan komprehensif, bab ini memberikan wawasan yang sangat relevan dan berguna untuk membantu pembaca dalam mengatasi dan mencegah cyberbullying di era digital. Selanjutnya, di bab kelima, peran orang tua, guru, dan masyarakat dalam menciptakan internet sehat. Yang pertama itu ada tanggung jawab orang tua dalam edukasi digital. Perannya harus dijalankan oleh orang tua dalam mendidik anak di era digital, yaitu yang pertama memberikan batasan penggunaan media digital, mengatur waktu dan durasi anak dalam menggunakan perangkat digital agar tidak berlebihan. Yang kedua, mendorong aktivitas motorik, mengajak anak melakukan kegiatan fisik untuk menjaga kesehatan dan perkembangan motoriknya. Yang ketiga, memilih media yang tepat, memberikan rekomendasi tayangan atau aplikasi yang sesuai dengan usia anak dan nilai-nilai keluarga. Yang keempat, memantau konten yang diakses, mengawasi apa yang telah ditonton atau digunakan untuk memastikan keamanannya. Yang kelima, melakukan mendampingi anak saat menggunakan media sosial untuk memberi arahan dan menghindari risiko dunia digital. Dan yang terakhir, keenam, menjadi teladan positif, memberikan contoh penggunaan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab. Selanjutnya, ada peran guru dalam mengajarkan etika berinternet di sekolah. Yang pertama, melalui keteladanan. Dilihat dari jenis interaksi, guru harus menjadi teladan yang baik bagi siswa ketika berinteraksi secara langsung ataupun di dunia maya. Yang kedua, melalui pengajaran. Dari sinilah alasan betapa pentingnya guru untuk terus belajar. Di samping tuntutan menyesuaikan zaman, guru diharapkan dapat melakukan kontrol sosial dan mengajarkan etika dalam berinternet. Yang ketiga, kolaborasi dengan masyarakat untuk menciptakan lingkungan online yang aman. Dalam era digital ini, penting banget untuk menyadari bahwa literasi tidak lagi terbatas pada kemampuan membaca dan menulis. Saat ini, literasi juga mencakup kemampuan memahami, menyaring, dan menyajikan informasi dengan cerdas dalam lingkungan digital. Literasi digital menjadi kunci penting untuk membuka pintu akses pada dunia pengetahuan yang tak terbatas. Dengan memiliki literasi digital yang kuat, individu ini akan lebih mampu menghadapi tantangan informasi yang kompleks dan berkembang secara lebih baik dalam masyarakat yang makin maju secara teknologi. Bab 6 tentang masa depan internet sehat dan bebas bullying. Yang pertama, teknologi dan kebijakan perlindungan di dunia maya. Kemajuan teknologi membutuhkan kebijakan yang melindungi pengguna dari ancaman seperti cyberbullying. Hal ini dapat dilakukan melalui pengawasan konten, hukum tegas, dan perlindungan data pribadi dengan bantuan teknologi seperti AI untuk mendeteksi dan menghapus konten negatif. Yang kedua, langkah yang dapat diambil platform media sosial untuk mencegah cyberbullying. Platform media sosial harus mempermudah pelaporan konten, memberikan edukasi tentang etika daring, serta menggunakan teknologi canggih untuk memblokir konten berbahaya. Selain itu, membangun komunitas yang aman dan mendukung sangat penting. Yang ketiga, pentingnya kesadaran masyarakat terhadap privasi dan keamanan online. Masyarakat harus memahami pentingnya menjaga privasi dan berhati-hati dalam membagikan informasi pribadi. Kesadaran ini membantu mengurangi risiko penyalahgunaan data dan ancaman keamanan di dunia maya.
Yang keempat, harapan dan visi untuk generasi mendatang positif dan aman. Kita berharap generasi mendatang dapat menggunakan internet dengan bijak, kreatif, dan tanpa perundungan. Dengan kolaborasi antara pemerintah, platform, dan masyarakat, dunia maya yang aman dan positif bisa terwujud. Sekian review buku dari kami. Bagi teman-teman yang mau beli bukunya bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini. Wassalamualaikum.